support itu juga bisa jebol sebenarnya. Kita harus pakai time frame yang ya sedikit lebih lebar lah. Kalau misalnya kemarin saham banking itu turunnya cukup dalam, ada yang sampai 10% sehari, terus kemarin ada juga 4%-an gitu kan. Itu kan sebenarnya udah signifikan banget. Jadi support yang daily itu pasti biasanya akan jebol. Jadi aku biasa coba pakai time frame weekly gitu ya. Terus kita bisa mulai cek-cekin supportnya dah. Nah itu kalau misalnya sudah mulai mendekati itu bisa jadi demand area. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini ada paham pantauan saham, makin paham makin Cuan. Bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Oke, hari ini udah masuk bulan Mei ya. Bulan Mei suka ada istilah-istilah apa? Sell in May and go away gitu ya. Ini bakal berlaku juga gak nih di Mei 2024? Atau akan cukup berbeda? Kalau dilihat dari indikasinya sih, indeks yang gak jelas ini kayaknya bakalan mungkin ya. Tapi gue gak tahu deh kalau sell in May and go away-nya akan membuat indeks seberat apa kalau menurut Tasya. Oke, sebenarnya kalau penurunan sih mungkin udah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Benar. Ya. Bahkan kita udah sempat ngelihat di pekan lalu IHSG sempat turun paling dalam tuh lebih dari 2%. Itu cukup dalam banget karena sempat heboh di market itu karena banyak banking besar gitu yang menyeret penurunan begitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita melihat siklusnya ya mendekati bulan Mei itu memang 10 tahun terakhir itu memang sering koreksi. Bahkan kalau kita ngelihat di bulan Mei aja ya percentage koreksinya itu ya sebenarnya nggak sampai 1%-an juga kalau kita melihat IHSG ya. Tapi memang secara probabilitas ya dalam 10 tahun itu 7 kali koreksi hanya 3 kali aja hijau. Oke. Jadi memang ya bisa kita bilang kalau bulan Mei ini koreksi ya siklusnya memang seperti itu. Ini karena siklus atau karena apa sih biasanya? Kenapa sih Mei orang seneng banget pada lebih banyak pada jualan gitu? Apakah memang secara track historical sahamnya udah pada naik dari mulai Januari? Kan sebenarnya agak beda loh tahun ini kan. Nggak semua yang performnya bagus-bagus banget gitu loh. Biasa aja gitu nggak sih ya? Benar-benar. Jadi walaupun kita bilang siklus, ini kan siklus tapi nggak selalu ya. Dan kita tetap harus melihat sentimen. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pasar gitu ya? Apalagi sejak tahun ini ya. Tahun ini bisa dibilang udah lepas politik gitu ya. Setelah politik ini udah mereda banget. Kita udah melewati perkara yang di MK juga gitu kan. Tapi kenapa setelah itu kok market kita masih ya belum bagus gitu ya. Nah ternyata setelah kita telisik itu ternyata ada banyak resikonya dari eksternal. Nah eksternal itu di mana? Kalau kita ngomongin AS sendiri ya, kan di sana ya terakhir itu the Fed mereka menahan suku bunga. Menahan suku bunga kenapa? Karena mereka belum percaya diri dengan data ekonomi mereka. Nah, data ekonomi mereka yang bisa dilihat untuk mempengaruhi kebijakan tuh apa? Pertama, inflasi ya. Inflasi mereka tuh ditargetkan ke 2%, tapi sampai sekarang belum melandai ke arah situ. Terus juga data pasar tenaga kerjanya. Pasar tenaga kerja itu mereka masih ketat. Daya beli mereka juga masih bagus gitu. Walaupun udah mulai tanda-tanda ada pendinginan nih dari ekonomi mereka yang mulai melambat nih di kuartal 1. Terus juga data Jumat kemarin tuh ada NFP ya atau pekerjaan tercatat selain pertanian itu udah mulai turun. Kemudian data angka pengangguran juga udah mulai naik. Ya ini harapannya bisa menjadi pendorong market lah di seenggaknya jangka pendek ini. Tapi kalau kita melihat di bulan Mei ini masih ada resiko penurunan. Nah kita lihat lagi sentimen apa lagi yang akan mempengaruhi kalau misalnya eksternal udah mulai mereda apa. Nah dari internal juga ada karena ini rame banget RUPS. Bahkan aku hitung ya sampai dengan bulan Juni itu ada 300 lebih RUPS ya. Biasanya di RUPS itu kan mereka akan membahas pembagian laba bersih. Betul. Nah yang dinantikan investor apa? Dividen. Nah sampai pertengahan Mei ini aku urutkan sampai sekitar tanggal 17 itu tuh ada 20 dan hari ini aja yang come date ada 5. Nah, ada yang ngasih yield itu sampai 8% kalau kita beli hari ini. Jadi bayangkan aja high risk high return kan. Pas come date mereka berikan banyak, pas ex date-nya bisa aja turun banyak. Jadi, biasanya gitu sih. Biasanya gitu. Nah, jadi siklusnya ini yang ada come date ex date-nya banyak ya di periode Mei sampai Juni mungkin masih berlangsung ya.
Nah itu yang bikin pasar ini bergejolak gitu. Tapi gue tertarik deh ketika lo bilang bahwa memang ada sentimennya tuh tight banget dari luar, tapi dari dalam ini kayaknya bisa jadi opportunity gak sih Syah? Artinya mengambil momentum. Gak bener-bener ya sell in May ya jualan gitu, enggak. Bahwa ternyata ada periode yang bisa dimanfaatkan untuk akumulasi juga. Betul. Aku malah setuju. Sebenarnya momentum kalau lagi turun-turun begini, ini malah bisa menjadi momentum untuk menabur. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, yang menjadi penyeret IHSG itu kan kebanyakan saham perbankan besar. Mereka punya fundamental itu kan kuat ya. Dan kita sudah melihatlah historikalnya dari bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mereka tahan krisis. Krisisnya bukan sekali dua kali tentunya ya. 2020 aja yang mereka turun dalam banget, mereka bisa mencapai all time high-nya lagi. Jadi aku kira untuk penurunan koreksi saat ini malah bisa menjadi peluang gitu. Kalau pemanfaatan peluangnya gimana kalau dari gambaran Tasya? Artinya adalah kan kita udah tahu nih sebenarnya jadwal juga lo bisa cek ya Sobat Cuan ya, jadwal kapan cum date, ex date segala macam itu kan open for public ya di situsnya Bursa Efek Indonesia. Cara ngincernya biar tepat di level harga yang tepat dan nggak salah momentum, karena kan biasanya after cum date, ex date itu rata-rata sih nggak tahu, tapi hampir rata-rata memang pasti akan turun karena orang akan mau profit taking dulu gitu. Nah ini gimana nih Syah? Sebenarnya kita bilangnya demand area ya, karena kita nggak tahu nih apakah suatu harga saham itu akan menyentuh bottomnya berapa, kita nggak tahu ya. Jadi kita bisa menggunakan analisis teknikal terus kita cekin supportnya di mana. Nah support itu juga bisa jebol sebenarnya. Kita harus pakai time frame yang ya sedikit lebih lebar lah. Kalau misalnya kemarin saham banking itu turunnya cukup dalam, ada yang sampai 10% sehari, terus kemarin ada juga 4%-an gitu kan. Itu kan sebenarnya udah signifikan banget. Jadi support yang daily itu pasti biasanya akan jebol. Jadi aku biasa coba pakai time frame weekly gitu ya. Terus kita bisa mulai cek-cekin supportnya dah. Nah itu kalau misalnya sudah mulai mendekati itu bisa jadi demand area. Nggak harus selalu kita belinya pas support banget. Kita memang nampungnya mau di bawah, tapi kadang itu nggak kena jadi boleh kita tuh nyicil aja ya, atau beli bertahap. Itu satu kali misalnya dalam 3 kali gitu. Satu kali kita belinya di harga agak atas, kita pakai porsi yang kecil, terus nanti semakin turun kita beli semakin dengan porsi yang lebih besar gitu. Jadi yang penting punya barang dulu. Ada barang dulu ya. Tapi kalau dilihat dari historik terkoreksinya harga-harga saham di bulan Mei sehingga orang bilang ya ini waktunya say bye dulu gitu ya. Ini seberapa dalam sih? Sehingga ini mungkin buat yang akan jangka panjang sebenarnya pasti bakalan bagus dong. Harganya apalagi banking group ya. Banking group itu saham-saham itu kan kita tunggu banget sebenarnya koreksinya gitu. Gimana sih? Oke, sebenarnya ya kalau kita bilang dari ekonomi outlook yang kita udah share sempet di awal tahun ya, banyak sekuritas tuh ya proyeksi penurunan atau koreksi IHSG itu ada yang worst-nya tuh sampai 6.800 ya. Dan sekarang kan sebenarnya sempat menyentuh di bawah level 7.100 juga ya, sempat gitu pas IHSG turun 2%. Jadi kalau ngomongin resiko penurunan yang akan terjadi ini masih cukup memungkinkan gitu. Mungkin ke bawah 7.000 juga masih memungkinkan kalau saham yang kapitalisasi besar itu juga masih dalam tren turun ya. Tapi apakah ini akan berlanjut terus gitu ya? Menurutku nggak pasti. Nggak tentu gitu ya, karena harga saham itu selalu bergerak dalam siklus. Dan banyak juga kok sekuritas-sekuritas yang memproyeksikan kalau di akhir tahun nanti IHSG kita tuh bisa outperform sampai 8.000 gitu ya. Walaupun rata-rata kalau kita pakai median tuh di 7.700. Jadi biasa gitu kalau udah di last 3 months mau menjelang closing year tuh biasanya ada kayak entah gitu apa begitu ya, membuat kemudian IHSG performanya sangat-sangat baik gitu ya. Iya, betul. Jadi kita jangan terpaku sama jangka pendek ya. Memang jangka pendek ini kita sedang mengalami kontraksi gitu. Tapi coba kita perpanjang nih chart kita. Mungkin dalam rentang 2 tahun, 3 tahun IHSG kita tuh masih dalam tren naik kok. Jadi menurutku di akhir tahun nanti aku masih cukup optimis ya kalau IHSG kita itu masih bisa menyentuh di atas 7.500 gitu. Jadi menurutku kalau misalnya ada emiten yang berfundamental baik dan dia ya memang penurunannya ini memang lebih banyak dari eksternal, oh berarti dia masih cukup
menarik gitu untuk kita lirik. Apalagi kalau misalnya kita melihat sekarang aja, memang kebanyakan dari eksternal kok yang menyeret turun itu. Nah, nanti setelah sell in May and go away ini kan, soalnya kan statementnya adalah sell in May and go away. Berarti kan memang jualan aja, terus lo kayak cabut dulu lah dari market. Nah, ini akan biasanya periodenya akan berapa lama sih? Apakah dia memang hanya terjadi di only on May, sementara Juni nanti udah ada recovery lagi atau bounce back, ataukah memang akan cukup panjang sebenarnya termnya untuk kita lihat bahwa pemulihannya akan terjadi mungkin lebih ke beberapa bulan atau 1 kuartal mungkin, gimana Syah? Oke, sebenarnya kita nggak bisa memprediksikan secara pasti ya kira-kira berapa lama mungkin koreksinya, terus nanti reboundnya kapan, kita nggak bisa memproyeksikan secara pasti. Tapi kalau kita melihat secara sentimen aja nih, kita ngomongin dividen aja ya, ini RUPS itu aja berlangsung sampai dengan Juni itu masih ada 300 tuh ngantri ya. Jadi menurutku mungkin sampai Juni lah masih bisa ada risiko koreksi di situ, karena orang-orang ini paling banyak nungguin saham batubara. Mereka kalau mau ngasih dividen itu kan terkenal royal gitu ya. Jadi menurutku masih ada kemungkinan sampai Juni. Tapi kita melihat historical lagi ya, Juli itu cukup menarik lah. Juli itu dalam 10 tahun terakhir probability kenaikannya tuh 89%. Oh, oke. Ya bisa dibilang kebalikan dari Mei. Mei itu 7 kali merah, 3 kalinya hijau. Nah, kalau di bulan Juli bisa dibilang dari 10 kali berarti 8 kali lah dia hijau. Jadi mungkin bulan Juli ini bisa menjadi inilah pemanis setelah dia turun gitu ya. Jadi bisa kita bilang Mei Juni ini adalah waktu yang cukup menarik untuk kita akumulasi. Seberapa struggle sih market kita kalau misalnya kan selama ini kita selalu ya apapun benchmarknya adalah luar ya, misalnya ya yang terjadi di luar, ntar The Fed kayak akan seperti apa lalala, ini akan bisa membuat market kita ikut arus ke sana. Tapi yang gue lihat walaupun asing nih udah lumayan keluarnya cukup gede, kita masih tetap bisa bertahan di 7.000. Berarti kan kita punya strugglingnya kita sendiri gitu, yang sebenarnya kekuatan marketnya yang udah cukup besar karena domestic players kita, domestic investor kita juga udah lumayan kuat gitu. Nah, seberapa besar kalau Tasya lihat dari sisi strugglingnya market kita compare dengan tekanan-tekanan yang ada di luar? Oke, sebenarnya ya kalau kita melihat IHSG dulu dari playersnya atau konstituennya, kita tuh selain kemarin dari Big Bang yang menyeret turun, sebenarnya ada juga beberapa yang kapitalisasi gede ya, kayak brand. Walaupun ya kita melihat memang misal fundamentalnya nggak inilah, dengan ada yang bilang seperti itu dengan harga sahamnya. Tapi kalau kita melihat harga sahamnya memang naik dan dia punya kapitalisasi besar dan bisa mendopang IHSG, ya tetap ada peluang juga di situ. Jadi banyak pelaku pasar yang melakukan trading di saham tersebut, walaupun ada sempat suspend ya 1 hari. Jadi menurutku pasar itu akan selalu ada mencari peluang untuk uang itu pergi kemana gitu. Dan walaupun ada yang trennya lagi turun, ada juga yang trennya sedang lagi naik gitu. Nah, kalau misalnya di saat kemudian ada sell in May and go away in market, berarti kan ada aset lain yang sebenarnya bisa jadi substitusi kan. Nah, kalau Tasya ngelihatnya biasanya apa? Oke, aset substitusi ya. Kalau melihat market sekarang sentimennya tuh banyak yang pesimis, berarti arah pelaku pasar itu kan nyari yang konservatif ya. Dan sebenarnya bergantung juga sih sama pribadi kita ya. Kita sebenarnya naruh uang itu untuk jangka berapa lama gitu. Kalau misalnya kita ya udah deh, aku naruh ini untuk disimpan dulu biar nanti jaga-jaga buat nanti bisa nambah ke kalau bisa diputar ke saham, aku masukin ADN lagi gitu. Jadi kayak sementara aja. Kita mungkin jangka kurang dari setahun atau berapa bulan aja gitu. Ya simpan di reksadana pasar uang masih oke gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya jangka waktu 6 bulanan gitu ya, mungkin menabung di RDPT, reksadana pendapatan tetap masih oke. Karena kan ini sekarang posisi yield kan lagi tinggi ya. Iya, betul. Karena habis suku bunga naik, yield kita sempat naik ke 7,4% kalau nggak salah, yang acuan ya tenor 10 tahun gitu ya. Nah, itu cukup menarik kalau kita mau masuk, karena biasanya nih dengan yield naik, itu kan IHSG-nya turun. Nah, nanti kalau misalnya ekonomi sudah mulai membaik, terus tekanan eksternalnya mereda, yieldnya turun,
Nah, harga obligasinya tuh bakal naik. Nah, kita yang punya reksadana pendapatan tetap itu akan menikmati kenaikan harga di situ. Apalagi kan reksadana pendapatan tetap memang kebanyakan sudah ini ya, harganya kan memang terus naik itu karena kan mayoritas dari obligasi gitu. Jadi sebenarnya selalu ada opportunity ya. Market pun juga kalau misalnya dibilang sell in May and go away, justru ya di saat saham-saham koreksi, momentum kita nggak sih buat cicil beli gitu, karena kan harganya juga harga diskon, kapan lagi gitu dapat harga diskon. Dan mungkin bisa melirik juga aset alokasi lain gitu ya, kalau seandainya Sobat Cuan memang pengen yang lebih slowy atau lebih agak-agak tenang, nggak terlalu bergejolak gitu ya Syah ya. Tapi manfaatkanlah momen ini ya Sobat Cuan ya, untuk bisa ngecek lagi portofolio Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lain yang hadir di Anchor, Spotify, kemudian Google Podcast dan Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Maria sama Tasya pamit. Bye-bye.